Baraya tahu nggak bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya bukan politisi, dia biasa-biasa aja, dia adalah seorang pengusaha kayu. Tetapi kenapa dia bisa menjadi pejabat dan menjadi politisi dan akhirnya menjadi presiden dan sekarang jadi senior dari sebuah partai politik yang sangat besar atau senior dari beberapa partai politik yang sangat besar? Kan ceritanya di Solo itu dulu kejadiannya itu yang sangat dominan itu adalah PDIP, dan PDIP itu pada waktu itu disepuhi oleh Pak Rudi Kumis, FX Rudi, mohon maaf ya. Nah, Pak Rudi itu masalahnya adalah non-Islam, tetapi karena dia menang dari sebuah partai yang memang dominan di sana, maka dia kemungkinan besar akan menjadi wali kota atau menjadi penguasa Solo itu. Nah, karena khawatir karena Solo dipimpin oleh seorang non-Muslim atau seorang kafir, maka kelompok Anu itu kemudian bikin cerita-cerita sedemikian sehingga akhirnya Pak Rudinya ada di bawah, sedangkan yang naiknya itu adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bukan siapa-siapa, hanya pengusaha kayu, tapi dia diangkat setidaknya tokoh yang memimpin Solo pada waktu itu adalah Muslim gitu. Nah, dari situlah akhirnya Pak Jokowi ternyata populer dan seterusnya hingga menjabat sebagai presiden dan akhirnya menjadi sesepuh bagi beberapa partai politik besar di Indonesia. Ya, tapi apapun itu, seperti yang saya katakan, walaupun kita tidak bisa menunjuk kelompok Anu itu, kita sebut saja partai X gitulah ya, bukan berarti dia ikutan pemilu, tapi anggap aja itu namanya adalah partai X. Walaupun kita tidak bisa menunjuk partai X yang dimaksud itu, kita bisa mengetahui jejak-jejaknya dan dampaknya sangat besar. Ahok bisa begini begitu adalah gara-gara partai itu, dan Jokowi bisa naik sebagai presiden itu adalah gara-gara partai itu. Dan kita juga memang tidak akan fokus kepada kelompok yang dimaksud itu atau partai X yang dimaksud itu, karena kita akan fokusnya kepada Pak Jokowinya. Kita harus menggarisbawahi dari awal bahwa Pak Jokowi itu memang bukan berasal dari partai politik, tetapi muncul gara-gara kecelakaan yang disebabkan oleh kelompok X tadi itu atau partai X tadi itu gitu. Nah, kabar baiknya atau sisi positifnya dari Pak Jokowi yang muncul dari kalangan rakyat, dari kalangan pengusaha, dari kalangan orang non politik itu adalah bahwa beliau tidak terkontaminasi awalnya oleh kebusukan-kebusukan politik, sehingga ketika beliau menjabat sebagai wali kota Solo itu dicintai luar biasa sama rakyat karena dia ngerti soal rakyat, dia merakyat sesungguhnya, bukan gimmick gitu awalnya, makanya dia dicintai oleh rakyat Solo. Tetapi pada masa-masa selanjutnya muncullah sisi-sisi negatif. Sisi negatif apa itu? Yang pertama, ini sisi negatif ketika Pak Jokowi muncul sebagai sebuah fenomena ya. Yang pertama, dia dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk mendongkrak suaranya. Kemudian yang kedua, dia dikerubuti oleh oligark media yang kemudian memanfaatkannya dalam investasi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah pada akhirnya Pak Jokowi bukan hanya terlibat dalam dunia politik yang kotor, tetapi dia menjadi pemimpin boneka. Di Indonesia kita menemukan ada sebuah kelompok yang jumlahnya tidak banyak, biasa-biasa aja, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Dia sangat berpengaruh untuk era reformasi di Indonesia, era zaman reformasi sampai sekarang. Dan kita gak bisa menunjuk siapa mereka karena mereka tidak bisa ditunjuk dengan ya, skema yang sangat sederhana itu gitu, kemudian kelihatan satu kelompok, gak seperti itu. Kita bahkan tidak bisa mengidentifikasi mereka bukan belum mewujud dalam sebuah partai politik, mereka tidak mewujud dalam satu ormas dan sebagainya. Dan kalau mereka misalkan gabung ke dalam partai politik atau ormas, biasanya mereka juga akan pecah belah gitu. Tetapi mereka hanya bisa kita lihat dari karya-karyanya, dari bekas-bekasnya, dari jejak-jejaknya. Misalkan di Indonesia kita mengetahui bahwa ada kasus Pak Ahok, salah satu cerita yang paling dramatis di Indonesia, di mana 4 juta orang datang ke Monas berkumpul di satu tempat untuk menuntut Ahok karena dianggap telah menistakan agama ketika dia mengatakan jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah, seterusnya. Sebenarnya dalam konteks itu Ahok itu kan hanya bereaksi. Jadi ceritanya ada orang-orang yang mengkampanyekan supaya jangan pilih Ahok karena dia kafir. Ini dalilnya surat Al-Maidah ayat sekian. Lalu karena marah dengan itu atau karena Ahok memutuskan untuk bereaksi atas pernyataan itu, maka Ahok kemudian mengatakan jangan mau dibohongin pakai surat begini dan begitu, kan begitu ya. Nah, jadi Ahok itu sebenarnya bereaksi atas kelompok yang tadi itu. Jadi kemudian ketika Ahok nanti diseruduk, diserang dan sebagainya, itu sebenarnya hanya gara-gara dia bereaksi terhadap kelompok yang dimaksud itu begitu. Dan akhirnya kelompok itu pula lah yang mengeksekusi Ahok gitu. Itu yang pertama. Kemudian jejak yang lain, misalkan Baraya tahu nggak bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya
bukan politisi, dia biasa-biasa aja, dia adalah seorang pengusaha kayu. Tetapi kenapa dia bisa menjadi pejabat dan menjadi politisi dan akhirnya menjadi presiden dan sekarang jadi senior dari sebuah partai politik yang sangat besar atau senior dari beberapa partai politik yang sangat besar? Kan ceritanya di Solo itu dulu kejadiannya itu yang sangat dominan itu adalah PDIP, dan PDIP itu pada waktu itu disepuhi oleh Pak Rudi Kumis, FX Rudi, mohon maaf ya. Nah, Pak Rudi itu masalahnya adalah non-Islam, tetapi karena dia menang dari sebuah partai yang memang dominan di sana, maka dia kemungkinan besar akan menjadi wali kota atau menjadi penguasa Solo itu. Nah, karena khawatir karena Solo dipimpin oleh seorang non-Muslim atau seorang kafir, maka kelompok Anu itu kemudian bikin cerita-cerita sedemikian sehingga akhirnya Pak Rudinya ada di bawah, sedangkan yang naiknya itu adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bukan siapa-siapa, hanya pengusaha kayu, tapi dia diangkat setidaknya tokoh yang memimpin Solo pada waktu itu adalah Muslim gitu. Nah, dari situlah akhirnya Pak Jokowi ternyata populer dan seterusnya hingga menjabat sebagai presiden dan akhirnya menjadi sesepuh bagi beberapa partai politik besar di Indonesia. Ya, tapi apapun itu, seperti yang saya katakan, walaupun kita tidak bisa menunjuk kelompok Anu itu, kita sebut saja partai X gitulah ya, bukan berarti dia ikutan pemilu, tapi anggap aja itu namanya adalah partai X. Walaupun kita tidak bisa menunjuk partai X yang dimaksud itu, kita bisa mengetahui jejak-jejaknya dan dampaknya sangat besar. Ahok bisa begini begitu adalah gara-gara partai itu, dan Jokowi bisa naik sebagai presiden itu adalah gara-gara partai itu. Dan kita juga memang tidak akan fokus kepada kelompok yang dimaksud itu atau partai X yang dimaksud itu, karena kita akan fokusnya kepada Pak Jokowinya. Kita harus menggarisbawahi dari awal bahwa Pak Jokowi itu memang bukan berasal dari partai politik, tetapi muncul gara-gara kecelakaan yang disebabkan oleh kelompok X tadi itu atau partai X tadi itu gitu. Nah, kabar baiknya atau sisi positifnya dari Pak Jokowi yang muncul dari kalangan rakyat, dari kalangan pengusaha, dari kalangan orang non politik itu adalah bahwa beliau tidak terkontaminasi awalnya oleh kebusukan-kebusukan politik, sehingga ketika beliau menjabat sebagai wali kota Solo itu dicintai luar biasa sama rakyat karena dia ngerti soal rakyat, dia merakyat sesungguhnya, bukan gimmick gitu awalnya, makanya dia dicintai oleh rakyat Solo. Tetapi pada masa-masa selanjutnya muncullah sisi-sisi negatif. Sisi negatif apa itu? Yang pertama, ini sisi negatif ketika Pak Jokowi muncul sebagai sebuah fenomena ya. Yang pertama, dia dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk mendongkrak suaranya. Kemudian yang kedua, dia dikerubuti oleh oligark media yang kemudian memanfaatkannya dalam investasi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah pada akhirnya Pak Jokowi bukan hanya terlibat dalam dunia politik yang kotor, tetapi dia menjadi pemimpin boneka. Nah, kita runut satu-satu ya. Kita runut dari bahwa Pak Jokowi itu kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk mendongkrak suaranya. Misalkan gini Baraya, kan kita mengetahui bahwa Pak Jokowi itu karena bukan berasal dari partai politik, maka dia masih bersih secara politik, dan ketika menjabat sebagai wali kota Solo, dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Nah, ini kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai untuk mendongkrak suaranya. Bahkan sampai sekarang PDIP dengan, saya mohon maaf ya, dengan Ibu Megawatinya percaya sepenuhnya bahwa Jokowi bisa naik sebagai presiden, menjadi orang besar dan sebagainya, itu adalah gara-gara PDIP-nya gitu. Bahkan Ibu Megawati berkali-kali menekankan, menegaskan bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP dan sebagainya. Padahal kalau misalkan kita lihat datanya, yuk kita nonton datanya Baraya, justru sebaliknya, PDIP itu dulu suaranya tuh mau anjlok, tidak tertolong, dan satu-satunya cara agar dia bisa suaranya bisa bertahan di atas adalah dengan mencalonkan Joko Widodo sebagai kepala daerah di Jakarta dan kemudian menjadi presiden di Indonesia. Kan begitu. Kan makanya dulu itu kan, saya mohon maaf ya, kan Ibu Megawati itu pengen berkuasa, tetapi kalau misalkan mencalonkan dirinya sendiri maka suara PDIP akan jatuh, dan sebenarnya PDIP dan Megawati juga sebenarnya tidak memiliki celah suara yang signifikan. Karena itu diangkatlah Jokowi. Maka Jokowi itu sebenarnya adalah cara PDIP untuk bisa mempertahankan suaranya, kan begitu. Bukan sebaliknya, bukan Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Sebaliknya, Jokowi digunakan oleh PDIP untuk menaikkan suaranya, kan begitu ya. Itu datanya, atau itu misalkan itu penjelasannya.
Itu surveinya pernah ada gitu. Makanya sekarang pendukung Jokowi itu jauh lebih banyak daripada pendukung PDIP gitu. Makanya PDIP naik itu gara-gara Jokowi dan kemudian Ibu Risma dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi apapun itu, sisi buruk dari kemunculan Jokowi sebagai fenomena itu adalah bahwa dia menjadi alat politik untuk menaikkan partai politik tertentu. Itu yang pertama. Dangdutannya udah mulai lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah sejak Jokowi berkuasa atau sejak Jokowi muncul itu, dia langsung dikerubuti oleh oligark media. Dia menjadi media darling, dia dicintai banget sama media. Buku-buku tentang dia bermunculan, kemudian artikel-artikel yang menjelaskan tentang karir politiknya bermunculan, semuanya bermunculan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada akhirnya itulah yang kemudian dijadikan kendaraan oleh Jokowi naik sebagai presiden. Jadi gini Baraya, Pak Jokowi menang di Pilkada DKI dan kemudian Pak Jokowi menang sebagai Presiden Indonesia itu karena dia menggunakan strategi kampanye non-tradisional. Dia nggak pakai spanduk yang banyak-banyak kayak gitu. Dia nggak kampanye di panggung sambil joget-joget dangdut seperti itu. Ya itu cara lama. Dia masih menggunakan itu sebagai transisi. Tetapi cara paling efektif yang dia gunakan dan menjadi sebuah revolusi besar dalam kampanye di Indonesia itu adalah dia pakai medsos. Ada buzzer-buzzer langsung berkumpul di situ, bikin cerita, bikin akun-akun palsu apa segala rupa. Kemudian di media sosial dia masuk ke situ, di media massa dia menguasai itu apa dan sebagainya. Sehingga orang-orang di generasi baru yang lebih banyak nonton YouTube dan televisi di zaman itu ya, daripada dia harus keliling-keliling lapangan untuk mencari siapa yang kampanye, itu akhirnya tertarik memilih Jokowi. Jadi Jokowi itu bisa menang gara-gara oligark dari media-media yang menguasai Indonesia itu semuanya berpihak padanya atau kebanyakan berpihak padanya. Kan itu masalah yang kedua. Dan akhirnya apa? Ya media-media itu pada akhirnya mendapatkan investasi jangka panjang dengan berita-berita politik yang selalu hangat dan bombastis berkaitan dengan Pak Jokowi dan lawan-lawan politiknya. Kan begitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya itu adalah bahwa pada akhirnya, saya mohon maaf sekali, Pak Jokowi dijadikan sebagai pemimpin boneka. Sekali lagi saya mohon maaf ya, ini tafsiran saya aja. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi di awal-awal pemerintahannya itu adalah pemerintahan boneka? Saya ingat betul ketika Pak Jokowi itu masih sangat idealis. Ketika beliau memimpin Jakarta untuk awal-awal, beliau katakan bahwa saya ingin bikin transportasi massal yang lebih baik agar Jakarta tidak macet. Karena itu maka saya tidak mungkin bikin jalan tol, karena jalan tol itu hanya untuk orang kaya saja, biar jalanannya lancar. Sedangkan yang di bawahnya yang tidak bayar tol, yang fakir miskin itu pada akhirnya harus berjibaku dengan jalan-jalan yang dipenuhi oleh tiang-tiang jalan tol gitu kan. Jadi malah lebih macet lagi. Pak Jokowi pikirnya seperti itu pada waktu itu. Makanya pas awal menjabat sebagai pemimpin Jakarta itu dia idealis, dia nggak mau bikin jalan tol. Semua program-program, semua proyek-proyek yang berhubungan dengan jalan tol itu dihentikan. Tapi tak lama setelah itu tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan, oh sekarang saya mau bikin jalan tol. Tepat disitulah menurut saya itu momen dimana Pak Jokowi menyerah dengan idealismenya dan kemudian ikut pada kelompok-kelompok politik yang jauh lebih besar daripada itu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setiap Pak Jokowi mau mengeluarkan kebijakan, baik itu sebagai kepala daerah DKI maupun kepala pemerintahan di Indonesia, beliau itu sedikit-sedikit nanti nunggu restu dari Ibu Mega, sedikit-sedikit nanti saya tanyakan dulu sama Ibu Mega dan sebagainya. Kan begitu. Bahkan dia diam ketika Ibu Megawati mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Ya gak jadi masalah statusnya Pak Jokowi di PDIP sebagai petugas partai itu benar. Tetapi kalau misalkan menyebut bahwa Pak Jokowi sebagai presiden itu adalah petugas partai, itu melukai etika konstitusi kita kan, sebenarnya begitu. Ya tapi bagaimana lagi kan, pada akhirnya kita di sini ditunjukkan, didemonstrasikan bahwa Pak Jokowi itu defisit kekuasaan. Pak Jokowi itu krisis otoritas. Dia sebagai presiden dia tidak bisa memimpin dengan baik karena setiap apapun kebijakan-kebijakannya itu harus ditanyakan dengan kelompok yang lebih besar yang ada di belakangnya, atau sponsornya, atau partai politiknya, atau hal yang semacam itu kan, seperti itu. Dan ini harus kita tegaskan bahwa ini adalah Jokowi periode awal di mana dia bagaimanapun harus meniti karir sebagai politikus, tetapi meniti karirnya langsung ada di atas. Karena itu ya wajar-wajar saja kenapa beliau bisa menjadi seperti itu. Dia miskin pengalaman, tidak punya koneksi dengan orang-orang besar, dia bisa aja digulir
digulingkan dan akhirnya negara menjadi semakin chaos kalau seandainya dia tidak harus sungkem sama orang-orang yang lebih besar di partai politik, kan begitu ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika Pak Jokowi sudah menjadi penguasa yang lebih baik, ketika Pak Jokowi sudah dekat dengan partai-partai politik, elit-elit politik, sudah berhubungan secara mantap dengan akses-akses terhadap kekuasaan dan terhadap finansial yang lebih besar dan sebagainya, maka Pak Jokowi itu mulai berani melakukan sesuatu, berani melakukan tindakan-tindakan yang besar. Tapi tindakan-tindakan yang dimaksud itu agak cenderung berlebihan dan otoriter gitu. Kalau misalkan Baraya cek, ada periode di mana Pak Jokowi itu benar-benar menjadi otoriter, menjadi tegas, menjadi misalkan anti terhadap kritik. Ada kondisi di mana Pak Jokowi itu kemudian anti terhadap oposisi, atau ada waktunya di mana Pak Jokowi itu misalkan atau orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menggunakan undang-undang ITE gitu, yang karet itu misalkan untuk menjebak pihak lain dan sebagainya. Ada masanya yang seperti itu. Memang Pak Jokowi ini menunjukkan apa? Transformasi. Jadi Pak Jokowi yang awalnya itu adalah seorang junior yang baru masuk kampus, kemudian dipelonco sama kelompok-kelompok yang lebih besar, kemudian dia mulai cerdas, mulai hebat, mulai baik, mulai berkuasa, sehingga dia masuk ke jadi pengurus himpunan yang seperti itu. Nah, dan setelah itu apa yang terjadi? Sekarang Pak Jokowi sudah benar-benar bertransformasi menjadi pemimpin yang jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih hebat, sehingga beliau waktunya untuk bikin dinasti. Coba lihat misalkan Baraya yang sekarang ya, kalau PDIP kita sudah tentu saja mengetahui bahwa itu adalah ladangnya Pak Jokowi. Tetapi kita misalkan melihat PSI, partai yang katanya anak muda, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan spanduk dan berhubungan dengan kampanye atau sosialisasi PSI itu pasti dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Ada Jokowiisme, kemudian ada tegak lurus dengan Pak Jokowi atau apa yang segala rupa gitu ya. Jadi PSI itu saya bingung pada saat ini gitu ya, kan mengakunya sebagai partai anak muda dengan gagasan muda, dengan idealisme muda dan sebagainya, tetapi sejak awal sangat terlihat pragmatis, setidaknya dilihat dari kampanye-kampanyenya gitu, atau dilihat dari sosialisasinya. Kok bukan mengedepankan program, bukan mengedepankan gagasan, ideologi kami itu ada di sini dan sebagainya, tetapi yang dikedepankan itu adalah figur gitu ya. Bahkan mengangkat anak Pak Jokowi sebagai ketumnya dalam waktu yang sangat sebentar ya, walaupun ngobrolnya udah lama gitu ya, tapi diangkatnya dalam waktu yang sangat sebentar. Saya nggak tahu ini jangan-jangan memang sudah menjadi partai politik milik Pak Jokowi gitu ya. Kemudian kita juga mengetahui misalkan anak Pak Jokowi yang lain itu yaitu Pak Gibran itu sekarang menjadi calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Golkar, yaitu juga berarti dari Partai Golkar. Ini kan Pak Gibran itu orang PDIP dan itu adalah anaknya Pak Jokowi, tetapi yang mencalonkannya itu adalah Golkar. Ini mirip-mirip kasusnya seperti Pak Budiman Sujatmiko gitu, yang kader PDIP tapi mendukung Pak Prabowo. Ini lebih buruk lagi karena ini langsung bakal menjadi calon presiden dari Partai Golkar tapi menyertai Pak Prabowo, tapi dia adalah kader PDIP gitu ya. Nah, tapi apapun itu menunjukkan bahwa sekarang Pak Jokowi itu sudah menjadi senior, sudah menjadi godfather yang baru gitu. Jadi ketika awalnya dipelonco, kemudian sekarang kemudian menjadi pengurus himpunan, dan pada akhirnya dia menjadi yang teratas, menjadi senior utama, dan semuanya menjadi takut pada beliau itu gitu. Nah, bikin dinasti, kemudian bikin jaringan-jaringan kekuasaan yang baru dan lain sebagainya. Sedemikian sehingga sampai bahkan semua calon presiden di Indonesia sekarang itu pasti dikaitkan dengan Pak Jokowi. Misalkan Pak Prabowo gitu ya, Pak Prabowo itu kan selalu ada spanduknya misalkan di sana itu bahwa ada ucapan, ada kutipan Pak Jokowi, yaitu sekarang waktunya atau sekarang gilirannya Pak Prabowo untuk mengurus negara. Kan ngurus negara itu harusnya yang milih rakyat, tapi kenapa di situ spanduknya ditanamkan bahwa kata Jokowi, sekarang waktunya Pak Prabowo gitu. Jadi kan sebenarnya secara etika konstitusinya ini bermasalah, tetapi apa boleh buat lah, itu kan cuma spanduk gitu ya. Tapi bahkan Pak Prabowo pun sekarang mendompleng nama Pak Jokowi untuk melanjutkan gitu ya. Pak Ganjar ya tentu saja ini juga melanjutkan. Ada foto Pak Ganjar kalau sosialisasi di spanduk gitu ya, terus di belakangnya ada foto Jokowi dan ada Ibu Megawati. Jadi Jokowi sekarang jadi tokoh sentral, dan bahkan Pak Anies yang menjadi lawan ya sekarang, yang katanya perubahan, tidak melanjutkan Jokowi tapi perubahan, koalisi perubahan itu nggak tahu gimana ceritanya, calon presidennya adalah Pak Anies, tapi wakilnya secara mendadak tiba-tiba menjadi Caimin atau Gus Imin, yang sebenarnya memiliki hubungan yang akrab dengan Pak Jokowi di masa yang sebelumnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ya semuanya jadi Jokowi gitu. Pak Prabowo iya,
anaknya jadi calon wakil presidennya, kemudian Pak Ganjar iya karena berasal dari partai politik yang sama, kemudian Pak Anies iya karena wakilnya ternyata adalah temannya Pak Jokowi dan sebagainya. Ya mungkin itu mah jadi semuanya mengerucut pada satu tokoh yang namanya Jokowi dan akhirnya ada yang namanya Jokowiisme gitu. Ini menunjukkan bahwa transformasinya berhasil dari orang yang dipelonco sampai sekarang menjadi seniornya yang paling utama gitu. Ya mungkin kalau misalkan diasosiasikan begitu gitu ya, atau diumpamakan menjadi seperti itu. Dan ada yang unik juga kemarin-kemarin itu, ada dua yang unik menurut saya, itu ada yang dua yang unik. Yang pertama itu adalah, ini aneh, jadi sejak Nasdem mengajukan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang itu merepresentasikan oposisi Pak Jokowi, itu benar ya, merepresentasikan oposisinya Pak Jokowi gitu ya. Nah, ternyata Nasdem itu langsung diguncang oleh banyak sekali skandal-skandal. Gak lama setelah dia menyatakan Pak Anies yang menjadi calon presidennya, tiba-tiba tokohnya misalkan Pak J. Plate itu ditangkap KPK gara-gara korupsi sekian triliun. Terus Pak Limpo tiba-tiba ditangkap KPK gara-gara kasus korupsi. Bahkan Gus Imin kasus-kasus yang dulu dikuak lagi sama KPK sekarang gitu. Gimana? Apakah ini, saya nggak tahu ya ini kebetulan atau enggak. Tapi kalau misalkan ini kebetulan, kayaknya kebetulannya keterlaluan. Jadi nggak lama setelah mencalonkan dari pihak oposisi, Nasdem kemudian digoncang dengan huru-hara partai politik yang korup dan lain sebagainya. Kita tidak tahu itu. Tapi kok pas gitu. Dan ternyata sekarang juga KPK-nya juga bermasalah karena ketuanya sekarang ternyata juga ada intrik begini dan begitu dan diselidiki juga sama polisi. Jadi penegak hukum diselidiki sama penegak hukum yang lain dan kita tidak tahu penegak hukum mana yang lebih bersih daripada yang lain. Ya tapi sudahlah, tapi intinya bermasalahnya di situ gitu. Dan ada masalah yang lainnya, ada kebetulan yang lain lagi, yaitu bahwa kemarin MK itu kemudian memutuskan bahwa Pak Gibran boleh saja menjabat sebagai calon wakil presiden atau boleh saja menjadi calon presiden karena walaupun usianya tidak pas, tetapi beliau sudah pernah menguasai satu daerah tertentu atau sudah berkuasa di satu daerah tertentu. Jadi kan keputusan MK itu adalah calon presiden dan wakil presiden di Indonesia itu minimal berusia 40 tahun dan atau sudah pernah menjadi kepala daerah. Nah ini Pak Gibran kan sudah. Jadi jadi intinya adalah begini ya, ini mah pikiran saya ya, tafsiran saya. Kalau misalkan beda pendapat ya silahkan aja, tapi tafsiran saya adalah kan Gibran itu mau berkuasa tetapi terhalangi oleh konstitusi bahwa usianya harus segini-segini dan sebagainya. Nah, bukannya Pak Gibrannya yang mundur, konstitusinya yang dirombak, yang dirubah gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan saya, aturannya yang dirubah, bukan saya yang harus didisiplinkan sesuai dengan peraturan, kan seperti itu. Ya kurang lebihnya begitulah ya. Saya nggak tahu benar atau salahnya dan pertimbangan-pertimbangan mungkin mereka lebih benar, kan ahli, mereka tuh ahli gitu ya. Ahlinya ahli gitu, profesor apa segala rupa, mungkin juga mereka lebih paham soal tata negara. Tapi agak kebetulan juga, dan sepanjang yang saya tahu dalam konstitusi negara itu, jadi gini, konstitusi itu bukan menjadi sebuah pesanan dari satu kelompok tertentu, idealnya begitu. Maksudnya kalau sekarang ada keputusan MK yang berubah, nah maka itu akan berlaku untuk periode selanjutnya, bukan periode sekarang. Kalau misalkan periode sekarang ya kelihatan banget kan itu demi kepentingannya gitu. Misalkan di Amerika Serikat ada perubahan konstitusi setiap saat, tapi perubahan itu adalah untuk pencalonan presiden berikutnya, bukan untuk yang sekarang gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, mau nyalonin sekarang tiba-tiba digugat MK-nya, kemudian MK-nya langsung meloloskan dan akhirnya lolos lah gitu. Jadi aturannya harus disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan, mungkin itu tafsiran saya. Tapi betapapun ini menunjukkan bahwa sekarang Pak Jokowi itu sudah menjadi godfather-nya, sudah menjadi pemimpin besarnya. Catat kata-kata saya nih ya, ini benar atau tidak silahkan nanti kunjungi lagi channel ini. Catat kata-kata saya bahwa tidak jauh dari sekarang Ibu Megawati akan mengundurkan diri atau lengser sebagai pemimpin PDIP dan digantikan oleh Jokowi. Siapakah sebenarnya para termul itu atau ternak Mulyono itu? Mengingat di media-media sosial kita dan media massa kita itu mulai sering didengung-dengungkan istilah ternak Mulyono. Sebenarnya tentu saja kita mengetahui bahwa istilah ternak Mulyono itu adalah istilah yang menggugat, istilah yang menghujat dari kelompok yang nampaknya benci atau tidak suka atau menjadi barisan sakit hati dari kekuasaan Pak Jokowi dan atau ada pihak yang dirugikan oleh Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian istilah ternak Mulyono itu ada merujuk kepada sekelompok pihak yang ada di bawah komando Pak Jokowi dan atau pihak yang mendukung Pak Jokowi. Begitu kan, itu yang dimaksud dengan ternak Mulyono. Tentu saja definisinya menjadi sangat bias, menjadi sangat tidak jelas, dan karena itu untuk sementara waktu kita
lihat ini dalam kacamata teori konspirasi. Siapakah sebenarnya mereka? Saya sudah mengumpulkan ada 20 pihak yang diduga sebagai ternak Mulyono atau orang yang mendukung Pak Jokowi dan atau yang ada di bawah komando Pak Jokowi yang nampaknya menjadi memang overpower sangat kuat. Yang pertama itu adalah jajaran menteri-menteri Pak Prabowo yang sekarang kan menteri-menteri Pak Prabowo itu tembus 50, tetapi ada sekitar 17 sampai 22 di antaranya yang nampaknya lebih cenderung untuk dekat kepada Pak Jokowi daripada kepada Pak Prabowo. Jadi menteri-menteri semacam Pak Pratikno gitu ya, dan atau sebagian menduga itu adalah Pak Purbaya gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang memang direkomendasikan dan menjadi lebih dekat dengan Pak Jokowi daripada Pak Prabowo. Dan bahkan mereka juga sudah ditunjuk sebagai menteri atau pejabat publik oleh Pak Jokowi yang kemudian dipertahankan oleh Pak Prabowo. Nah, ini adalah diantaranya Termul yang pertama. Kemudian ternak Mulyono yang kedua itu adalah kelompok-kelompok di belakang partai politik. Bukan partai politiknya, tetapi di belakang partai politik. Jadi Pak Jokowi entah keceplosan atau tidak pernah mengungkapkan bahwa dirinya memiliki akses untuk mengetahui informasi-informasi seputar partai politik. Tujuannya apa, skemanya bagaimana, polanya bagaimana, arahnya kemana. Pak Jokowi mengaku bahwa dirinya itu mengetahui bagaimana partai politik itu bergerak dan tahu tujuannya kemana. Nah, ini siapa ini di baliknya gitu ya. Tapi itu berarti Termul ya. Kemudian ternak Mulyono yang ketiga yang berikutnya itu adalah kekuatan dari partai-partai politik yang diduga oleh masyarakat sebagai antek dari Pak Jokowi. Yang paling populer dan yang paling sering kita dengar itu adalah PSI. Kemudian Golkar, PPP, dan P3. Kadang-kadang juga PAN. PAN itu disebut sebagai ternak Mulyono gitu ya. Atau pendukung Pak Jokowi gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah para pengusaha-pengusaha raksasa di Indonesia. Para konglomerat yang menjadi member bagi istilah 9 naga. Nah, jadi 9 naga pun ini sebenarnya adalah istilah konspirasi gitu ya. Tapi yang jelas kita mengetahui bahwa Pak Aguan dan Pak Muchtar Riyadi sebagai member dari 9 Naga itu sangat dekat dengan Pak Jokowi dan sering terlibat dalam proyek-proyek raksasa dari Pak Jokowi. Ini berarti adalah Termul juga. Kemudian Termul berikutnya itu adalah 9 haji. Tadi kan 9 naga. Nah, sekarang ada pengusaha alternatif, diantaranya adalah 9 haji. Ada Haji Isam dan Pak Yusuf Kala. Itu memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Pak Jokowi. Dan khususnya Haji Isam itu adalah orang yang mengumpulkan dana di daerah-daerah untuk kekuatan politik Pak Jokowi. Nah, ini dalam tanda kutip disebut sebagai Termul. Kemudian ada juga nomor 6 itu barisan jenderal, baik itu dari TNI maupun Polri. Ya, salah satunya itu adalah Pak Luhut bin Sarpanjaitan dan diduga ada sekitar ada 35 jenderal dari TNI dan Polri yang menjadi kekuatan politik bagi Pak Jokowi. Kemudian BUMN. Ya, BUMN itu sebagian itu benar-benar ada di bawah kontrol Pak Jokowi sedemikian sehingga komisaris-komisaris, direkturnya dan sebagainya itu bisa ditunjuk secara sepihak oleh Pak Jokowi. Jadi orang-orang yang mendukung Pak Jokowi itu biasanya diangkat menjadi komisaris-komisaris di BUMN. Salah satu yang terkenal diantaranya adalah Pak Ade Armando gitu ya. Kemudian ada Ibu Samara Amani gitu yang ya, beliau tuh dulu saya menikmati ocehan-ocehan beliau di media gitu karena cukup kritis dan tegas gitu ya. Tapi sudah jadi komisaris nampaknya tidak lagi berbicara di ruang publik ya, nggak tahu kemana. Tapi ya sudahlah, itu namanya juga teori konspirasi ya. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan itu adalah polisi. Nah, polisi itu adalah Termul dalam artian dalam beberapa kesempatan nampaknya dukungan polisi terhadap Pak Jokowi itu benar-benar kentara. Salah satu yang sempat bocor dan sempat viral di media massa kita juga adalah screenshot pernyataan dari para jenderal kepolisian untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pak Jokowi dan agar nurut kepada Pak Jokowi. Ada kan ya, screenshot yang seperti itu gitu. Jadi entah itu benar atau tidak belum sempat diklarifikasi, tetapi screenshotnya sudah beredar di masyarakat yang menunjukkan atau menegaskan atau menjadi sebuah dalil dan argumentasi bahwa Pak Polisi itu adalah Termul ya, ternak Mulyono. Kemudian ada juga Nahdlatul Ulama.
Nah, Nahdlatul Ulama itu menjadi gerbong kekuatan bagi Pak Jokowi untuk menang pemilu kemarin. Jadi Pak Maruf Amin direkrut gitu ya sebagai wakilnya, kemudian NU juga, PBNU itu ketuanya juga disetir oleh Pak Jokowi gitu ya menurut beberapa kalangan tertinggi dari PBNU. Dan kemudian kita juga mengetahui akhirnya NU itu dikasih jatah tambang oleh siapa? Oleh Pak Jokowi. Jadi NU khususnya jajaran elit-elitnya PBNU gitu ya pengurusnya itu juga adalah termual. Kemudian ada juga Pemuda Pancasila. Nah, nomor 10 itu ya ormas yang seperti itu yang katanya preman-preman itu. Nah, itu sebagian diantaranya adalah digerakkan dan atau dikomando dan atau bergerak demi kepentingan politik Pak Jokowi. Pemuda Pancasila ini nampak sudah sering terjadi. Kalau misalkan GRIP itu kan dekatnya dengan Pak Prabowo. Nah, kalau Pemuda Pancasila ini dekatnya adalah dengan Pak Jokowi gitu. Jadi Pemuda Pancasila apakah bergerak demi kepentingan Pak Jokowi? Ya silahkan ya. Kemudian ada juga termul berikutnya adalah perguruan silat, PSHT. Nah, PSHT itu kan sering bikin ribut di mana-mana gitu ya, karena jumlah anggotanya banyak banget sampai jutaan dan ini nampaknya ada sebuah dugaan yang sangat kuat. PSHT itu digerakkan untuk kepentingan politik tertentu. Nah, diantaranya adalah untuk pemenangan Pak Jokowi dan atau untuk mendukung Pak Jokowi sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan dengar-dengar kabar kan PSHT itu suka berantem. Kenapa suka berantem, suka bikin ribut di masyarakat dan lain-lain? Oh, itu karena PSHT itu pecah jadi dua kepengurusan dan dua-duanya jadi seakan-akan tidak ngurus gitu yang bawahnya gitu. Nah, kenapa bisa pecah? Karena Pak Jokowi pernah masuk ke situ gitu, bahkan pakai seragam jadi anggota kehormatan dan lain sebagainya gitulah. Ya konon katanya begitu. Itu PSHT itu adalah termul yang ke-11. Kemudian Ternak Mulyono yang ke-12 itu adalah berbagai relawan. Ada Jokowi Mania gitu, kemudian Duta Jokowi, ya yang semacam itu kan buzzer-buzzer atau relawan-relawan Pak Jokowi itu kan jumlahnya banyak sekali. Setidaknya ada 32 organisasi semacam itu yang memang secara terbuka mendukung Pak Jokowi gitu ya. Kemudian ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ini diduga oleh sebagian pihak pro terhadap Jokowi dan menghalalkan segala cara untuk pemenangan beliau. Di antaranya Pak Rocky Gerung sempat menyentil bahwa Anies tidak mungkin menang karena dia dikontrol. Kalau kalian tanya, apakah Anies akan menang? Tidak, Anies tidak akan menang. Tidak akan pernah menang. Karena dia ada penghalang. Karena penghalangnya adalah kepala negara sendiri. Ucapkan itu sebagai hipotetis akademik melihat jejak penghalangan Anies. Jadi kita akan dorong Pak Jimli supaya ucapkan harus ada radical break. Penanda sejarah bahwa Mahkamah Konstitusi telah dimanfaatkan dari awal, dirancang sedemikian rupa untuk memuliakan putra kepala negara. KPU-nya sendiri itu pemilunya itu dikontrol oleh Pak Jokowi di belakangnya bla 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 untuk memenangkan anaknya dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga tudingan bahwa KPU memang secara sengaja ada di bawah kekuatan Jokowi untuk untuk bisa meloloskannya sebagai calon presiden karena ijazahnya juga tidak usah diverifikasi gitu. Ada yang dugaan yang seperti itu gitu ya. Jadi itu KPU dalam hal ini itu adalah Ternak Mulyono yang ke-13. Ternak Mulyono ke-14 itu adalah media-media massa sebagian dan para influencer di media-media sosial. Seperti diantaranya adalah Pak Raffi Ahmad gitu ya. Punten kan dianggap sebagai buzzernya Pak Jokowi gitu ya. Kemudian Kiki Saputri. Nah, itu dianggap dekat sekali dengan keluarganya Pak Jokowi. Jadi media massa dan media sosial juga banyak influencer yang buzzer-buzzer yang dipegang sama Pak Jokowi. Kemudian yang ke-15 itu adalah Mahkamah Konstitusi, ya, khususnya di bawah Pak Anwar Usman ya. Ya, kita semua sudah mengetahui itu, jadi gak usah diperpanjang. Kemudian yang ke-16 itu adalah gabungan pengusaha. Ya, konon jumlahnya sampai 10.000 orang, yang ini juga pernah diliput sebagai mendukung Pak Jokowi. Kemudian nomor 17, nah ini konspirasi di atas konspirasi, itu para bandar judol.
Jadi ada sebuah pernyataan dari beberapa pihak yang menyebut bahwa bandar-bandar judul itu dipertahankan sampai sekarang tidak ketangkap karena aliran dana dari judul itu masuk ke Pak Jokowi gitu. Ada tudingan yang seperti itu gitu. Jadi Balaya silahkan cek dan percaya atau tidaknya itu silahkan, yang jelas tudingan seperti itu ada. Jadi bandar judul dalam hal ini juga adalah Ternak Mulyono. Kemudian yang ke-18 itu adalah para mafia migas. Seperti diantaranya adalah Ibu Rini Sumarno, kemudian Ari Sumarno, kemudian Reza Khalid, dan sebagainya. Sebagian di antara mereka bahkan sudah sempat mencicipi jatah menteri dari Pak Jokowi, di mana mereka itu adalah ya mafia migas, tapi kan Pak Reza Khalid bahkan itu relatif dekat sekali dengan Pak Jokowi dan diduga oleh sebagian pihak menjadi bendahara bagi kekuatan politik Pak Jokowi di masa lampau. Begitu. Jadi mafia migas itu juga ternyata adalah Ternak Mulyono. Wah, gawat sekali. Dan kemudian yang ke-19 ada pengacara, pengacara yang sangat lucu sekali. Namanya adalah Pak Firdaus Oiwobo. Saya mohon maaf kalau mengejanya salah ya. Tapi beliau kemarin-kemarin bikin ormas yang namanya adalah Ternak Mulyono, Termul gitu ya. Gambarnya simpanse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum dan Pendiri Organisasi Ternak Mulyono atau Termul, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oiwobo, SH, SHI, MH, SHPIT, SHPDT, CFL, CLA, CCMK. Semboyan kami, jika saya dihina, jika saya difitnah, jika saya atau kami dituduh, kami akan lawan. Hidup Termul. Hidup Termul. Beliau itu memang kocak sih, lucu dan menghibur. Dan yang ke-20 itu adalah KPK, khususnya di bawah Pak Firly Bahuri. Jadi KPK diduga menjadi Ternak Mulyono karena tebang pilih. Jadi siapapun yang sesuai kepentingan Pak Jokowi untuk ditangkap atau di ya OTT gitu, maka akan OTT. Tapi yang tidak sesuai dengan kepentingan Pak Jokowi maka tidak gitu. Maka muncul tokoh-tokoh seperti Pak Tom Lembong, kemudian Pak Nadiem Makarim, kemudian Pak Noel dan sebagainya yang masuk penjaranya itu sesuai dengan kepentingan Pak Jokowi atau tidak begitu. Nah, ini adalah 20 Ternak Mulyono yang sekali lagi ya, kalau Ternak Mulyono yang dimaksud itu adalah pihak yang mendukung Pak Jokowi dan atau yang ada di bawah komando Pak Jokowi, maka 20 ini itu adalah ternak-ternak Mulyono atau dituding sebagai ternak-ternak Mulyono. Ini dengan demikian menunjukkan skala pengaruh yang sangat besar dan sangat kuat dari Pak Jokowi. Bayangkan dari mafia migas, partai politik, ormas-ormas terbesar, itu semuanya ternyata adalah ternak Mulyono. Jadi siapa yang memiliki kekuatan untuk melawan ternak Mulyono yang sebesar ini, itu udah sakti mandraguna banget. Cuman dalam hal ini saya tuh ingin mengajukan beberapa pertanyaan gitu. Pertanyaan kecil. Pertanyaan pertama, apakah Ternak Mulyono itu benar-benar ada dalam konteks dia itu sebuah pihak gitu? Atau dia tuh adalah entitas politik atau entitas sosial tertentu, apakah benar-benar ada yang seperti itu? Maksudnya yang sepenuhnya mendukung Pak Jokowi dan sepenuhnya ada di bawah komando Pak Jokowi dan bergerak bersama-sama demi kepentingan Pak Jokowi itu ada, apakah ada atau tidak gitu? Kalau misalkan ada, bukankah itu lebih layak kita tudingkan di masa ketika pemilu gitu? Kenapa justru setelah pemilunya berakhir dan bahkan setelah 5 tahun pemilu itu berakhir, baru istilah ini tuh muncul gitu. Kan kita mengetahui dulu tuh ada pendukung Pak Jokowi itu disebut oleh musuhnya sebagai tim cebong. Dan ada pendukung Pak Prabowo itu sama musuhnya disebut sebagai tim kampret. Dua istilah itu sebenarnya tidak bagus. Secara etika, secara moral itu jelek. Secara iklim demokrasi itu juga tidak bagus. Tetapi faktanya ada dan wajar. Karena dalam eskalasi politik yang panas, kubu-kubuan, jelek-jelekan, bikin polarisasi yang sangat kuat, akhirnya tuding-tudingan. Ya, itu cebong kampret sekali lagi ya, itu tidak beretika, tetapi wajar ketika ada. Nah, istilah termul itu tidak wajar ketika ada. Karena apa? Karena istilah itu justru merujuk setelah pemilunya beres, setelah ini itu gonjang-ganjingnya selesai, baru istilah termul itu menjadi ada gitu. Nah, ini kan menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak relevan. Jadi mohon Baraya tanggapi apakah memang termul itu relevan untuk kita bicarakan. Kemudian masalah yang kedua adalah istilah Ternak Mulyono itu merujuk kepada pihak-pihak yang tidak memiliki standar untuk dinilai dan tidak memiliki kriteria kepastian tentang identitasnya gitu. Jadi misalkan seperti yang tadi dijelaskan,
Pak Purbaya itu menjadi menteri itu atas rekomendasi Pak Jokowi. Dia lebih dekat dengan Pak Jokowi daripada dengan Pak Prabowo yang sebelumnya bahkan dia tidak kenal sama sekali gitu. Nah, jadi seharusnya dia tuh masuk ke dalam gabungan Ternak Mulyono atau disebut sebagai Ternak Mulyono. Tetapi nampaknya bukan, dan masyarakat juga tidak pernah menggabungkan dia sebagai bagian dari Ternak Mulyono. Bahkan anaknya sendiri mempopulerkan sindiran tentang ayahnya akan meruntuhkan Ternak Mulyono gitu. Nggak beneran ya, Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, jadi sebenarnya Ternak Mulyono yang dimaksud itu siapa? Ini juga ternyata tidak jelas. Ditambah lagi dengan pihak yang mendukung Pak Jokowi kemarin, misalkan dalam pemilihan dan ya dalam dukungan politik, itu bukan pihak yang secara permanen akan mendukung Pak Jokowi. Biasanya mereka justru mendukung orang yang berkuasa gitu. Jadi misalkan para pengusaha-pengusaha gitu kan, mereka memang relatif dekat kepada pemerintah, siapapun pemerintahnya, terlepas apakah Pak Jokowi atau bukan gitu. Nah, jadi pertanyaannya saya yang kedua adalah istilah Ternak Mulyono itu menjadi janggal karena kita tidak tahu siapa mereka berdasarkan kriteria-kriteria identitas yang disematkan pada mereka gitu. Itu masalah yang kedua. Kemudian kejanggalan yang berikut atau masalahnya yang berikutnya itu adalah bahwa istilah Ternak Mulyono, kemudian para pendukung Pak Jokowi dan sebagainya, itu adalah istilah yang sepertinya dipertahankan terus-terusan oleh pihak-pihak yang sangat besar gitu. Jadi sekali lagi ya, terlepas apakah Ternak Mulyono itu benar-benar ada sebagai entitas politik atau kekuatan dukungan kepada Pak Jokowi, terlepas itu benar atau tidak, tetapi memang media massa dan media sosial kita itu digerakkan untuk membuat dirinya itu terlihat ada gitu. Misalkan ada perdebatan-perdebatan di televisi di level nasional gitu ya, bahkan di YouTube perdebatan misalkan Rocky Gerung melawan Ternak Mulyono gitu. Itu ketika mereka ada dalam perdebatan itu jomplang banget, gak pas banget gitu. Pak Rocky yang jago sekali mengolah kata-kata dan logika dibenturkan dengan orang yang ya nampaknya nggak memiliki, jadi ada di situ hanya untuk dipermalukan, dijelekan. Tapi walaupun dipermalukan, dijelekan, diejek, tapi setiap ada acara itu dia lagi yang dipajang di situ gitu. Nampaknya hanya untuk dipermalukan gitu. Jadi dan dalam perdebatan itu pun adalah perdebatan yang aneh kan. Biasanya di masa lampau itu perdebatannya itu adalah antara koalisi pemerintahan dengan oposisi pemerintahan. Nah sekarang coba lihat Pak Rocky. Pak Rocky itu adalah pro terhadap Pak Prabowo. Kemudian yang Termul itu juga adalah pro terhadap Pak Prabowo karena Gibran anaknya itu ada di bawah Pak Prabowo. Jadi perdebatan Pak Rocky Gerung dengan orang-orang Termul itu perdebatan tentang apa? Tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, tapi kan dua-duanya itu ada di bawah Pak Prabowo, itu yang lebih janggal lagi gitu. Dan sama media massa tetap dibiarkan aja, tetap ada seperti itu gitu. Coba sekarang, menteri-menteri Pak Jokowi ada di kementerian Pak Prabowo juga. Kemudian pejabat-pejabat publik yang mendukung Pak Jokowi ada di kementerian Pak Prabowo juga. Kemudian tokoh-tokoh yang disebut Termul itu juga sekarang menjadi relawannya dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga di sini memasukkan tokoh-tokoh yang anti Pak Jokowi. Seperti simbol yang kita terkenal itu adalah Pak Rocky Gerung. Dan kemudian dibenturkan di situ. Kan aneh gitu, gak logis gitu. Kan harusnya koalisi versus oposisi berantem gitu kan. Ini enggak. Ini koalisi versus koalisi terus dibenturkan dalam situasi yang sangat aneh dan canggung, dan kemudian mereka harus berdebat secara tidak seimbang, dan kemudian ditampilkanlah kepada masyarakat ini tokoh yang baik, ini tokoh yang jahat, ini tokoh yang ahli berlogika, ini tokoh yang ada hanya untuk dipermalukan, ini adalah tokoh yang benar-benar membawa aspirasi rakyat sedangkan ini adalah penjahat gitu kan, seperti itu. Jadi kita tuh jadi kayak main Smackdown gitu. Sekarang tuh ada misalkan Pak Purbaya yang dipuji-puji habis-habisan. Kemudian melawan Budi Ari atau Pak Bahlil gitu. Yang dituding goblin lah atau bahlul lah apa segala rupa yang dituding. Jadi ini jadi penjahatnya, ini Pak Purbaya itu jadi orang baiknya gitu. Kemudian Pak Purbaya akhir-akhir ini berantem juga dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang Termul juga gitu. Padahal Pak Purbaya juga kan dekat sama Pak Jokowi gitu. Jadi ini tuh kayak dagelan, ini tuh kayak sebuah fenomena dan kebiasaan politik yang
yang sepertinya direkayasa untuk kepentingan tertentu yang tidak diketahui oleh rakyat gitu. Makanya saya suka mengajukan kepada Baraya. Coba pertanyaan saya tolong dijawab ya. Saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ini tuh benar-benar sandiwara untuk memecah dan mengalihkan perhatian dan pikiran kita? Jadi kita tuh sebenarnya diarahkan pikiran kita tuh sama buzzer-buzzer untuk membenci pihak tertentu, untuk mendukung pihak tertentu, sambil mengalihkan perhatian kita dari tema yang sesungguhnya. Soal korupsi misalkan, soal korupsi Pertamina 1.000 triliun, itu isu di masyarakatnya nggak berkembang lama karena langsung teralihkan dengan ijazah Pak Jokowi gitu ya. Nanti setelah ijazah Pak Jokowinya sudah tidak lagi ramai di media, itu ganti lagi menjadi ijazahnya Gibran gitu. Jadi ada aja ini pertempuran antara termul dengan non termul itu berantem terus di media dan kayaknya mengalihkan perspektif dan paradigma kita gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya itu adalah perseteruan ini tuh siapa yang mengumandangkan gitu. Karena perseteruan ini tuh sejatinya bisa diakhiri dengan sangat mudah. Coba kalau yang termul yang dimaksud itu sekuat itu seperti 20 pihak yang saya sebutkan di awal itu berarti dia akan bisa menghentikan isu ini dalam beberapa saat. Misalkan isu ijazah Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu akan dengan sangat mudah menjebloskan Pak Roy Suryo dan teman-temannya itu ke jeruji penjara dan selesai kasus di situ berhenti gitu. Bisa aja kalau memang kekuatannya sampai se-overpower seperti yang dijelaskan sebelumnya. Atau kalaupun tidak, Pak Prabowo Subianto itu bisa langsung menghentikan semuanya. Ijazah Pak Jokowi, hentikan semuanya, ngomongin yang kayak gitu terus gitu. Itu bisa, tapi kenapa masih dipelihara terus? Jadi isu termul, isu Pak Jokowi, isu orang pemerintahan sebelumnya dan sebagainya, yang jelas-jelas itu menjadi sponsor bagi pemerintahan sekarang, itu terus aja digonjang-ganjingkan gitu. Diobrolkan, didiskusikan. Dan yang berikutnya lagi adalah silahkan jawab pertanyaan saya. Apakah setelah Baraya mendengar istilah termul dan pergolakan politik di sana dan sebagainya, Baraya pada akhirnya juga ikut membenci, ikut tidak suka pada pihak-pihak yang lain yang dimaksud itu? Jadi seperti ada sebuah skema yang sangat besar untuk mengontrol pikiran kita, mengontrol perhatian kita pada satu tema tertentu gitu. Jadi kita tuh kayak nonton film Smackdown terus-terusan gitu. Jadi ada penjahatnya, ada orang baiknya. Dan seingat saya, ada sebuah acara televisi yang sangat besar, yang sangat terkenal. Acara televisi itu mengundang tokoh-tokoh untuk berdebat di situ gitu. Ya Pak Rocky Gerung itu mulai terkenalnya itu di acara yang itu. Nah, tapi di acara itu, tahu kan Baraya bahwa di acara itu tuh sebenarnya ada di belakang layar tuh ada obrolan sedikit. Nanti kamu Pak Fadlizon ini harus pura-pura agak ngotot sedikit ya, agak marah-marah sedikit gini. Nah, ini yang jadi ininya. Silakan berargumen habis-habisan, tapi kita bikin lebih panas, lebih menarik. Jadi ininya jadi penjahatnya, ini jadi orang baiknya gitu. Jadi ada orang dalam yang membocorkan seperti itu. Jadi memang direkayasa gitu. Ya walaupun perdebatannya sungguhan gitu, tetapi sentimennya itu direkayasa seperti itu. Nah, apakah istilah termul itu adalah sesuatu yang bahkan skema yang jauh lebih besar daripada itu gitu. Jadi melibatkan seluruh media, melibatkan seluruh politikus untuk bermain di ranah termul itu penjahat atau orang baik atau bagaimana gitu. Dan akhirnya terus-terusan berhasil mengalihkan pikiran kita dari tema-tema yang sesungguhnya sakral yang harus kita bicarakan di dunia politik.